Jakarta malam itu seperti biasa, bising dan penuh gerak. Gang sempit di kawasan Tanah Abang dipenuhi suara klakson motor yang pulang kerja, teriakan pedagang kaki lima yang masih menjajakan sate ayam, dan aroma asap knalpot bercampur bau got di pinggir jalan. Andin duduk di teras kosnya, sebuah bangunan tua berdinding cat mengelupas, menatap layar ponselnya yang sudah retak di sudut. Ia menunggu Andri, kekasihnya, yang janji datang setelah lembur di toko elektronik tempat ia bekerja. Jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat, tapi Andri belum juga kelihatan. Di ujung gang, lampu jalan berkedip-kedip, membuat bayangan pohon pisang di depan kos tampak bergoyang aneh. Andin menggosok lengannya, merasa hawa malam kok lebih dingin dari biasanya. Ia sudah 3 hari ini merasa aneh, perutnya sering mual, kakinya lelet jalannya, seperti ada yang menarik dari bawah. Mungkin aku masuk angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Tapi di dalam hati, ia tahu ini bukan cuma masuk angin biasa. Ada sesuatu yang salah dan itu membuat dadanya sesak. Tiba-tiba suara sandal jepit terdengar mendekat. Andri muncul dari kegelapan gang, wajahnya lelet jalannya, keringat menetes di dahinya meski malam tak terlalu panas. Ia membawa plastik berisi 2 bungkus nasi uduk, jatah makan malam mereka. Maaf, tadi ada pelanggan cerewet, aku sampai pusing ngurusin dia, katanya sambil duduk di samping Andin. Bau oli dari bajunya tercium samar, tapi Andin tak peduli. Ia senang Andri akhirnya datang. Mereka makan dalam diam, hanya sesekali bertukar pandang. Di kejauhan, suara air kali Ciliwung mengalir. Pelan, membawa bau lumpur yang khas. Tempat ini jadi lokasi favorit mereka untuk ketemu diam-diam, jauh dari mata tetangga kos yang suka kepo. Andin kerja sebagai penjaga toko baju di Pasar Tanah Abang, sementara Andri bantu-bantu di toko elektronik milik omnya. Hidup mereka sederhana, tapi cinta mereka terasa besar, setidaknya sampai malam. Andri, aku akhir-akhir ini ngerasa nggak enak badan, ujar Andin tiba-tiba memecah keheningan. Ia menatap piring plastik di tangannya, nasi uduknya baru dimakan separuh. Andri berhenti mengunyah, menoleh ke arahnya dengan alis berkerut. Nggak enak gimana? Kamu sakit? Ke dokter aja, aku anter, jawabnya cepat, nadanya penuh khawatir. Tapi Andin menggeleng, wajahnya muram. Bukan sakit biasa, aku takut ini. Lebih dari itu, katanya pelan, hampir tak terdengar. Andri meletakkan piringnya. Di lantai teras, tangannya meraih tangan Andin yang dingin. Maksud kamu apa? Jangan bikin aku takut, Din, ucapnya, suaranya sedikit gemetar. Andin menarik napas dalam, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu pasti, tapi aku takut. Takut aku hamil, bisiknya, suaranya tertelan suara motor yang lelet melintas. Di ujung gang, Andri membeku, matanya melebar, seperti baru saja disambar petir di tengah malam cerah. Hening menyelimuti mereka berdua. Suara pedagang yang mulai tutup dagangan terdengar jauh, seolah dunia di sekitar mereka berhenti bergerak. Andri menarik tangannya perlahan, wajahnya pucat. Kamu yakin? Kita kan? Kita cuma. Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Ingatan tentang malam-malam mereka berdua di kos Andin tiba-tiba muncul, membuatnya gelagapan. Andin mengangguk lemah. Air matanya jatuh ke lantai teras yang sudah retak-retak. Aku nggak mau ibuku tahu, Andri. Dia bakal marah besar. Aku takut banget, kata Andin, suaranya bergetar. Ibunya penjual sayur di Pasar Senen, orang yang keras dan tak pernah kompromi soal aturan. Andri menelan ludah, pikirannya kacau. Ayahku juga, Din. Dia bakal ngusir aku kalau tahu. Kita harus cari cara, ucapnya, matanya liar, mencari jawaban di kegelapan gang. Tapi malam itu, tak ada jawaban yang datang. Hanya angin dingin yang makin menusuk seolah tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Andin memeluk lututnya, tubuhnya gemetar. Andri hanya bisa menatap kosong ke arah Kali Ciliwung. Pikirannya penuh pertanyaan. Di kejauhan, suara anjing menggonggong keras, seperti merasakan sesuatu yang tak kasat mata. Malam itu, cinta mereka, yang dulu terasa indah, mulai retak.
digantikan oleh rasa takut yang perlahan merayap masuk ke hati mereka berdua. Jakarta tetap berisik di sekitar mereka, tapi di dalam diri mereka, sunyi yang mencekam mulai bertumbuh. Hujan gerimis turun di Jakarta sore itu, membuat jalan kebon jeruk licin dan penuh genangan. Lampu neon di klinik kecil pinggir jalan berkedip lelet, menyala-nyala seolah tak yakin mau hidup atau mati. Andin duduk di bangku plastik merah yang sudah usang, tangannya memegang tas kecil di pangkuannya. Ia memakai jaket lusuh, tudung kepalanya ditarik sampai menutupi separuh wajah. Di sampingnya, Andri berdiri gelisah, mondar-mandir, sambil menatap pintu ruang periksa yang tertutup rapat. Klinik itu bukan tempat resmi, hanya bangunan sempit dengan papan nama sederhana bertulis Klinik Sehat Jaya. Bau obat dan alkohol menyengat di udara, bercampur aroma tanah basah dari luar. Andin sudah 3 hari tak bisa tidur nyenyak, mualnya makin parah, dan kakinya terasa berat setiap melangkah. Pagi tadi, setelah bertengkar kecil dengan Andri di telepon, ia memaksa kekasihnya itu untuk ikut mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Kita harus pastiin, Andri. Aku nggak tahan lagi, katanya dengan nada putus asa. Pintu ruang periksa akhirnya terbuka. Seorang dokter tua keluar, wajahnya keras, rambutnya sudah memutih separuh. Ia memakai jas putih yang sedikit kotor di ujung lengan. Tangannya memegang selembar kertas, hasil USG. Kamu masuk sini dulu, katanya datar menatap Andin tanpa senyum. Andri ikut melangkah tapi dokter mengangkat tangan. Cuma dia, kamu tunggu di luar. Andri mau protes, tapi Andin menggeleng pelan, memberi isyarat agar ia menurut. Di dalam ruangan yang sempit, hanya ada meja kayu, kursi besi, dan alat USG tua yang dengungnya pelan. Andin duduk dengan jantungan, matanya tak berani menatap dokter itu. Kamu hamil, usianya sudah 4 bulan. Ujar dokter itu tanpa basa-basi, menunjuk gambar buram di kertas USG. Andin merasa dunia berhenti. Napasnya tersendat, tangannya gemetar memegang kertas itu. 4 bulan? Tapi aku nggak ngerasa apa-apa sebelum ini. Katanya suaranya hampir hilang. Dokter itu menghela napas, menatapnya dengan ekspresi datar. Kadang orang nggak sadar, apalagi kalau sibuk kerja. Tapi ini sudah jelas, bentuknya udah. Ada, kamu mau gimana sekarang? Tanyanya. Nadanya dingin seperti orang yang sudah terbiasa dengan situasi begini. Andin tak bisa jawab, pikirannya kacau. Bayangan ibunya muncul di kepala, wajah keras perempuan itu yang selalu bilang, jangan bikin malu keluarga, Din. Ia tahu, kalau ini sampai ketahuan hidupnya tamat. Di luar Andri masih mondar-mandir, tangannya sibuk menggaruk kepala. Hujan di luar makin deras, suara air mengguyur atap seng klinik bikin suasana tambah tegang. Ketika Andin akhirnya keluar, wajahnya pucat seperti kertas. Ia tak bicara, hanya menyerahkan kertas USG ke tangan Andri. Andri membukanya dengan tangan gemetar, matanya membaca tulisan kecil di sudut kertas. 4 bulan, gumamnya, suaranya serak. Ia menatap Andin, mencari kata-kata, tapi tak ada yang keluar. Mereka berjalan keluar klinik, berdiri di trotoar yang basah. Angkot lelet melintas, cipratan airnya mengenai kaki mereka. Tapi tak ada yang peduli. Kita harus ngomong apa ke keluarga, Din? Ini nggak mungkin disembunyiin lagi, kata Andri, suaranya panik. Andin menatap ke bawah, air hujan menetes dari tudung jaketnya. Aku nggak mau ibuku tahu, Andri. Dia bakal bunuh aku. Ayahmu juga pasti marah, jawabnya, matanya merah menahan tangis. Andri menendang trotoar keras, air genangan muncrat kemana-mana. Terus kita harus apa? Biarin aja sampai kelihatan? Kita nggak punya duit buat nikah sekarang, Din. Bentaknya, emosinya meledak. Andin mundur selangkah, takut dengan nada Andri yang tiba-tiba kasar. Jangan bentak aku. Aku juga takut. Ini salah kita berdua. Balasnya, suaranya pecah. Orang-orang yang lelet lewat di trotoar menoleh, tapi mereka tak peduli lagi. Hening sebentar, hanya suara hujan dan klakson yang terdengar. Andri menghela napas panjang.
tangannya menutup wajah. Ada satu cara, katanya pelan, matanya gelap. Andin menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Apa? Tanyanya meski sudah menduga jawabannya. Andri menoleh ke arah jalan, suaranya hampir tenggelam oleh deru kendaraan. Kita hapus saja, aborsi, tapi kita harus cepat sebelum keluarga tahu. Andin terdiam, tangannya memegang perutnya tanpa sadar. Ia tahu itu salah, tapi rasa takut lebih besar dari apapun. Tapi, itu dosa, Andri. Bisiknya, suaranya gemetar. Andri mendekat, memegang pundaknya erat. Lebih dosa lagi kalau kita bikin malu keluarga. Kita cari tempat yang bisa bantu. Aku dengar ada dukun di Cengkareng, katanya, nadanya penuh tekad. Andin tak jawab, hanya menatap genangan air di trotoar, mencerminkan lampu neon yang berkedip. Hujan terus turun. Seolah tahu keputusan mereka akan membawa petaka. Malam di Cengkareng terasa lebih gelap dari biasanya. Jalanan di kawasan itu sepi, hanya sesekali terdengar suara truk lelet melintas di kejauhan. Andin dan Andri berjalan cepat menyusuri gang. Sempit, lampu penerangannya cuma bohlam kecil yang tergantung di tiang listrik tua. Udara berbau kemenyan, samar tapi cukup bikin bulu kuduk merinding. Andin memegang lengan Andri erat, matanya gelisah melirik ke setiap sudut. Yakin ini tempatnya? Tanyanya, suaranya pelan, takut ada yang dengar. Andri mengangguk, tangannya memegang secarik kertas dengan alamat yang ia dapat dari teman kerja. Iya, katanya dukun ini udah biasa bantu orang kayak kita. Nggak usah takut, Din, jawabnya. Meski nada suaranya tak terlalu meyakinkan. Mereka berhenti di depan rumah kayu berdinding papan, atapnya seng berkarat dan pintunya setengah terbuka. Di depan rumah ada kendi tanah liat penuh air, entah untuk apa. Bau kemenyan makin kuat di sini, bikin dada Andin sesak. Andri mengetuk pintu pelan. Tak lama, seorang perempuan tua muncul dari dalam. Rambutnya putih acak-acakan, wajahnya penuh kerutan, dan matanya tajam seperti bisa lihat menembus orang. Ia memakai kain kebaya lusuh, tangannya memegang tongkat kayu. Mau apa kalian datang malam-malam ke sini? Tanyanya, suaranya serak, langsung ke inti. Andin mundur selangkah, tapi Andri maju berusaha kelihatan tenang. Kami butuh bantuannya, Nyai. Soal anak, katanya, lirikannya ke arah perut Andin. Perempuan itu yang dipanggil. Nyai menatap mereka lama, lalu menyeringai kecil, giginya kuning dan tak rapi. Masuk, katanya singkat, membuka pintu lebih lebar. Di dalam, ruangan sempit penuh barang aneh. Kain kafan bekas tergantung di dinding. Mangkok berisi bunga layu dan lilin kecil menyala di sudut. Bau kemenyan bercampur aroma tanah basah, bikin Andin menutup hidung dengan ujung jaketnya. Mereka duduk. Di tikar pandan yang sudah usang, lututnya gemetar. Berapa bulan? Tanya Nyai, matanya tertuju pada Andin. 4, jawab Andin pelan, kepalanya menunduk. Nyai mengangguk tak terkejut. Udah gede, susah dilupain begitu aja. Tapi bisa aku bantu, asal kalian nurut, katanya, lalu berdiri mengambil kotak kayu dari rak. Ia membukanya, mengeluarkan beberapa daun kering dan botol kecil berisi cairan hitam. Andin menatap Andri, matanya penuh tanya, tapi Andri cuma mengangguk, memberi isyarat agar ia diam. Nyai mulai kerja. Ia menyalakan kemenyan lebih banyak. Asapnya memenuhi ruangan sampai susah lihat jelas. Suara mulutnya bergumam, entah doa atau mantra, tak ada yang tahu. Andin dipaksa minum cairan hitam itu, pahit dan bikin perutnya panas. Sementara Nyai mengolesi perutnya dengan minyak aneh yang baunya menyengat. Andri duduk di samping, tangannya berkeringat, matanya tak lelet menatap proses itu. Jangan buang sisa itu sembarangan, kata Nyai tiba-tiba, suaranya tegas, atau kalian bakal nyesel seumur hidup. Prosesnya cepat tapi menyakitkan. Andin meringis, tangannya mencengkeram tikar sampai robek. Dalam hitungan jam, sesuatu keluar dari tubuhnya, kecil, berdarah, dan tak bergerak. Nyai membungkusnya dengan kain putih, lalu menyerahkan ke Andri.
Bawa pulang, urus sendiri. Aku cuma bantu sampai sini, katanya dingin. Andin menangis pelan, tubuhnya lemas, sementara Andri memegang bungkusan itu dengan tangan gemetar. Matanya kosong, seperti tak percaya apa yang baru mereka lakukan. Mereka keluar dari rumah itu saat langit mulai gelap total. Angin malam bertiup kencang, membawa suara daun bergoyang yang bikin suasana tambah mencekam. Andin bersandar ke Andri, langkahnya lelet, wajahnya pucat seperti orang kehabisan darah. Kita bawa kemana ini, Andri? Tanyanya, suaranya serak. Andri tak jawab langsung, matanya liar mencari ide. Ke kos aja dulu. Besok kita pikirin, katanya. Nadanya datar, tapi ada ketakutan tersembunyi di sana. Perjalanan pulang terasa jauh. Di angkot yang mereka naiki, penumpang lain tak banyak. Cuma seorang bapak tua yang tidur di sudut. Andin memeluk bungkusan itu erat. Takut ada yang curiga. Setiap guncangan angkot bikin ia tersentak. Seperti ada yang menarik dari dalam perutnya yang sekarang kosong. Andri menatap jendela. Wajahnya tegang. Pikirannya penuh bayangan kata-kata Nyai tadi. Jangan buang sembarangan. Gumamnya dalam hati. Tapi ia tak tahu harus apa. Sampai di kos, mereka masuk kamar tanpa bicara. Andin duduk di kasur, matanya kosong menatap bungkusan di lantai. Andri berdiri di sudut, tangannya sibuk menggosok wajah. Kita salah, Andri, kata Andin tiba-tiba, suaranya pecah. Andri menoleh, matanya merah. Udah terlanjur, Din, kita nggak bisa balik. Lagi jawabnya. Lalu berbalik membuka pintu kamar mandi seperti mencari cara cepat buang semua ini. Malam itu, keputusan mereka baru mulai, tapi bayangan gelap sudah menanti di depan. Kamar mandi kos di kampung Melayu itu sempit, dindingnya penuh lumut hitam, dan bau got dari saluran air tercium tajam. Lampu bohlam di atas kepala menyala redup, kadang berkedip sendiri, bikin bayangan di lantai bergoyang aneh. Andri berdiri di depan kloset tua, tangannya memegang bungkusan kain yang diberi Nyai tadi malam. Kain itu sudah basah, ada noda merah samar di ujungnya, dan baunya bikin perutnya mual. Di kasur, Andin duduk memeluk lutut, matanya kosong menatap dinding. Kita nggak bisa simpen ini lama-lama, Din, kata Andri. Suaranya serak, tangannya gemetar membuka kain itu perlahan. Di dalamnya, sesuatu yang kecil dan pucat terlihat, bentuknya tak jelas karena darah kering menutupi sebagian. Andin menoleh, lalu buru-buru memalingkan muka, air matanya jatuh lagi. Jangan buka, Andri, aku nggak mau lihat. Bentaknya, suaranya pecah, tangannya menutup telinga seperti anak kecil yang takut. Andri menghela napas, wajahnya keras tapi matanya penuh ketakutan. Terus mau diapain? Dibawa kemana? Kita nggak punya tempat, Din. Balasnya, nadanya tinggi. Ia melirik kloset di depannya, lubangnya hitam, dan airnya cuma setengah penuh, keruh seperti lumpur. Pikiran buruk muncul di kepalanya, cepat dan dingin. Kita buang, di sini aja. Nggak ada yang bakal tahu, katanya pelan seperti bicara pada diri sendiri. Andin menatapnya, matanya melebar. Buang di kloset, Andri itu. Itu nggak bener. Protesnya, tapi suaranya lemah, tak yakin. Andri berbalik, matanya gelap. Kita udah salah dari awal, Din. Sekarang nggak ada jalan lain. Aku nggak mau ketahuan, kamu juga nggak mau, kan? Katanya, lalu berjongkok membuka plastik kresek dari tasnya. Ia masukkan bungkusan kain itu ke dalam plastik, ikat erat-erat seperti mau hapus jejak. Andin tak bicara lagi, hanya menunduk, tangannya mencengkeram kasur. Andri berdiri, melangkah ke kloset dan membukanya lebih lebar. Suara air di dalam bergerak pelan, seperti ada yang menyedot dari bawah. Ia menjatuhkan plastik itu ke dalam lubang. Tangannya cepat menekan tombol flush. Air berputar kencang, membawa bungkusan itu tenggelam, lalu hilang. Hening sebentar, cuma suara keran yang menetes pelan di sudut terdengar. Andri menutup kloset, tangannya basah dan dingin. Ia menoleh ke Andin, berharap lihat lega di wajahnya, tapi yang ia temui cuma ekspresi kosong. Udah selesai. Kita aman sekarang, katanya, tapi suaranya tak meyakinkan. Andin tak jawab,
Hanya menatap lantai, rambutnya menutupi wajah. Di luar angin malam masuk lewat ventilasi kecil, bawa hawa dingin yang bikin bulu kuduk berdiri. Mereka coba tidur malam itu, tapi tak ada yang nyenyak. Andin terbangun tengah malam, mendengar suara aneh dari kamar mandi. Tetesan air tapi lebih keras dari biasanya, seperti ada yang jatuh berulang-ulang. Ia bangun, berjalan pelan ke pintu kamar mandi dan membukanya. Lampu bohlam masih menyala redup, kloset tertutup rapat, tapi ada suara lain samar, seperti tangis bayi kecil datang dari dalam saluran air. Jantungnya berdegup kencang, tangannya dingin memegang gagang pintu. "Andri, bangun!" bisiknya keras, buru-buru balik ke kasur. Andri terbangun, matanya sayu, tapi langsung waspada lihat wajah Andin yang pucat. "Ada apa?" tanyanya. "Duduk cepat." "Aku dengar suara." "Dari kloset," kata Andin, suaranya gemetar. Andri diam lalu bangun ambil senter kecil dari meja. Ia masuk kamar mandi, buka kloset perlahan tapi tak ada apa-apa di dalam, cuma air keruh seperti tadi. "Nggak ada apa-apa, Din. Kamu cuma kebanyakan pikiran," katanya, tapi matanya tak yakin. Mereka balik ke kasur, coba tutup mata lagi. Tapi tak lama, suara itu muncul lagi, lebih jelas, tangis kecil, lelet, seperti dari jauh di dalam pipa. Andin menarik selimut sampai kepala, tubuhnya gemetar. Andri duduk tegak menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Mungkin cuma angin, gumamnya, tapi hatinya tahu itu bukan angin. Di luar, anjing tetangga tiba-tiba menggonggong keras. Suaranya panik, seperti lihat sesuatu yang tak mereka lihat. Pagi datang tapi tak bawa lega. Andin bangun dengan mata sembab, wajahnya lelet jalannya. Andri coba buka kloset lagi, periksa apa ada yang tersisa, tapi kosong. Mereka saling pandang, tak bicara, tapi tahu sesuatu. "Utas Birdby, kita lupain aja. Din, kita mulai dari awal," kata Andri. Nadanya dipaksa tenang. Andin mengangguk lemah, tapi di dalam hati, ia merasa ada yang menunggu mereka, tersembunyi di balik dinding kamar mandi itu. Hari itu, Jakarta tetap ramai, tapi di kos kecil mereka, sunyi terasa lebih berat dari apapun. Malam di kos Andin terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara jangkrik di luar bercampur dengung motor lelet yang lelet di kejauhan, tapi di dalam kamar, hawa terasa berat. Andin terbangun tiba-tiba, keringat dingin membasahi dahinya. Ia lihat jam di ponsel, pukul 2 lelet, lalu duduk di kasur, napasnya tak beraturan. Di sudut matanya ia merasa ada yang bergerak, tapi saat menoleh tak ada apa-apa. Hanya dinding kosong dan lemari kayu tua yang pintunya sedikit miring. Ia coba tidur lagi, tarik selimut sampai dagu, tapi suara aneh muncul dari kamar mandi. Bukan tetesan air biasa, melainkan seperti ada yang menggeser sesuatu di lantai basah. Jantungnya langsung berdegup kencang. Andri bilang cuman angin. Gumamnya coba tenangkan diri. Tapi suara itu tak berhenti. Malah tambah jelas, gesekan pelan seperti kuku kecil menggaruk ubin. Ia bangun, ambil ponsel dan nyalakan senter dari layarnya. Cahaya ponsel menerangi kamar mandi saat ia buka pintunya perlahan. Kloset masih tertutup. Keran mati, tapi udara di dalam terasa dingin menusuk. Tak wajar untuk malam Jakarta yang biasanya gerah. Ia arahkan cahaya ke cermin di atas wastafel, dan detik itu napasnya tersendat. Di balik pantulan wajahnya yang pucat, ada bayangan kecil, bentuknya tak jelas tapi jelas bergerak, merangkak di lantai. Tubuhnya membeku, tangannya gemetar sampai ponsel hampir jatuh. "Andri!" jeritnya, buru-buru lari balik ke kamar. Tapi Andri tak ada di kasur, ia pulang ke kosnya sendiri tadi sore. Andin sendirian malam ini, dan itu bikin ketakutannya membesar. Ia duduk di sudut kasur, tarik selimut erat-erat, matanya tak lelet, menatap pintu kamar mandi yang masih terbuka. Suara gesekan itu berhenti, diganti hening yang bikin telinga berdengung. Tapi tak lama, ada suara lain, tangis kecil, lelet, seperti bayi yang jauh di dalam pipa. Ponselnya bergetar tiba-tiba, bikin ia tersentak. Pesan dari Andri masuk.
Aku baru sampai kos, kamu udah tidur. Andin buru-buru ketik balasan, tangannya gemetar. Andri, aku dengar suara aneh dari kamar mandi. Aku takut banget, datang ke sini sekarang. Tak sampai semenit Andri balas. Sabar aku OTW, kunci pintu, jangan buka apa-apa. Andin turun dari kasur, buru-buru kunci pintu kamar, lalu balik ke sudut, matanya tak lelet ke arah kamar mandi. 20 menit lelet, Andri datang. Ia ketuk pintu keras, suaranya cemas. Din, buka, aku udah di depan. Andin lari kecil, buka kunci dan langsung peluk Andri begitu ia masuk. Wajah Andri pucat, rambutnya basah keringat meski malam tak panas. Ada apa? Kamu lihat apa? Tanyanya cepat, matanya melirik ke kamar mandi. Andin menarik napas dalam. Aku lihat bayangan di cermin kecil kayak yang kita buang. Terus ada suara tangis dari kloset. Andri diam, wajahnya tegang. Ia masuk kamar mandi, buka kloset, dan periksa dengan senter ponselnya. Tak ada apa-apa, cuman air keruh dan bau got seperti biasa. Nggak ada apa-apa, Din. Mungkin kamu cuma capek, katanya. Tapi nadanya tak yakin. Ia balik ke kamar, duduk di kasur, dan tarik Andin ke sampingnya. Aku temenin sampai pagi, ya. Besok kita cari tahu apa ini, ucapnya coba tenangin suasana. Tapi saat mereka coba tidur, suara itu muncul lagi, tangis kecil, kali ini lebih dekat, seperti dari bawah kasur. Andin langsung duduk, tangannya mencengkeram lengan Andri. Itu dia, kamu dengar kan? Bisiknya, matanya penuh ketakutan. Andri mengangguk pelan, wajahnya kaku. Ia turun dari kasur, angkat selimut yang jatuh, dan lihat ke bawah. Tak ada apa-apa, cuma debu dan sandal tua. Tapi saat ia berdiri, ada bisikan samar di telinganya, kembalikan aku. Andri mundur hampir jatuh, matanya liar menatap Andin. Kamu dengar apa tadi? Tanyanya, suaranya serak. Andin menggeleng tapi wajahnya pucat. Aku cuma dengar tangis. Apa yang kamu dengar? Tanyanya balik. Andri tak jawab, cuma duduk di kasur, tangannya menutup wajah. Kita salah, Din, ini nggak beres, gumamnya. Suaranya pelan, seperti takut ada yang dengar. Mereka duduk diam sampai pagi, tak tidur lagi. Cahaya matahari mulai masuk lewat celah jendela, tapi tak bawa hangat. Andin memeluk lutut, matanya kosong. Andri menatap pintu kamar mandi, pikirannya kacau. Di luar, suara pedagang sayur mulai ramai, tapi di dalam kamar, hening mereka penuh ketakutan. Kita harus cari cara biar ini berhenti, kata Andri akhirnya. Nadanya tegas meski matanya ragu. Andin cuma mengangguk, tapi di hati ia tahu ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih buruk. Malam itu, Andri pulang larut dari kerja sampingan di bengkel kecil dekat kosnya. Langit Jakarta gelap, cuma ada bintang samar di balik asap knalpot yang masih menggantung di udara. Ia jalan kaki menyusuri gang menuju tepi Kali Ciliwung, rute biasa yang ia ambil kalau tak sempat naik angkot. Udara malam terasa lengket, bau lumpur dari kali bikin hidungnya sedikit perih. Tapi ada sesuatu yang beda. Angin tiba-tiba bertiup kencang, bawa kabut tipis yang tak biasa di musim ini. Di tengah gang, pohon waru tua berdiri miring, daunnya lebat sampai nyaris nutup jalan. Andri lelet pandang ke atas, matanya tertarik sama bayangan aneh di antara ranting. Awalnya ia pikir cuma kain tua yang tersangkut, tapi bayangan itu bergerak, pelan seperti orang duduk di dahan. Jantungnya langsung berdegup, langkahnya melambat. Cahaya lampu jalan di ujung gang cuma samar, bikin pohon itu tambah gelap dan menyeramkan. Andri coba fokus, matanya menyipit. Sosok itu turun perlahan, bajunya putih lusuh, rambutnya panjang menjuntai sampai ke bawah pohon. Wajahnya tak kelihatan, cuma bayangan hitam di balik rambut. Tiba-tiba, kepala sosok itu menoleh ke arahnya, mata kosong putih penuh, dan mulutnya terbuka lebar. Lalu suara tawa cekikikan keras pecah di udara, khas kuntilanak yang sering diceritain orang tua di kampung. Andri mundur, kakinya tersandung batu kecil, hampir jatuh. Kamu lihat apa yang aku lihat kan? Gumamnya sendiri, napasnya tersengal. Sosok itu melayang turun dari pohon, kakinya tak nyentuh tanah, mendekat ke arahnya dengan gerakan lelet,
tapi pasti. Andri tak tunggu lagi, ia lari sekuat tenaga. Sandal jepitnya copot satu, tapi ia tak peduli. Tawa itu mengikuti, kadang dekat di telinga, kadang jauh di belakang, bikin kepalanya pusing. Gang yang biasanya pendek terasa panjang tak ada ujungnya. Sampai di depan kos Andin, ia ketuk pintu keras-keras, tangannya basah keringat. "Din, buka cepet," teriaknya, suaranya serak. Andin buka pintu, wajahnya bingung lihat Andri yang pucat dan cuma pakai satu sandal. "Kamu kenapa? Lari dari mana?" tanyanya cepat, tarik Andri masuk. Ia kunci pintu buru-buru, matanya melirik keluar jendela, takut ada yang ikut. Andri duduk di lantai, napasnya masih ngos-ngosan. Aku lihat kuntilanak, Din, di pohon waru. Deket kali. Dia ngeliatin aku, ketawa keras banget," katanya. Tangannya gemetar ambil air dari botol di meja. Andin duduk di kasur, matanya melebar. "Kuntilanak, kamu yakin? Bukan cuma bayangan pohon?" Tanyanya nadanya ragu, tapi ada ketakutan di sana. Andri mengangguk cepat. "Aku nggak bohong." Matanya kosong, rambutnya panjang banget. Dia kayak tahu aku. Hening sebentar. Cuma suara kipas angin tua di sudut yang berdengung. Pelan. Andin tarik napas dalam. "Terus apa hubungannya sama kita? Kamu pikir ini gara-gara yang kemarin?" tanyanya, matanya tak berani ke arah kamar mandi. Andri menatap lantai. "Aku nggak tahu, Din. Tapi aku ngerasa dia ngikutin aku sampai sini. Tadi di gang, aku dengar tawa lagi. Deket banget. Wajahnya keras tapi matanya penuh ketakutan." Andin berdiri jalan ke jendela dan lihat keluar. Gang kosong, cuma ada kucing hitam lelet-lelet di bawah lampu. Tapi tiba-tiba ia dengar suara, tangis bayi kecil, samar, dari arah kamar mandi. Lagi, ia balik ke Andri, wajahnya pucat. "Andri, dengerin. Itu suara yang aku bilang kemarin. Dari kloset," bisiknya, tangannya dingin. Andri bangun, ambil senter dari tasnya, dan masuk kamar mandi dengan langkah ragu. Kloset masih sama, airnya keruh, tak ada yang aneh. Tapi saat ia buka, tutupnya angin dingin tiba-tiba masuk dari ventilasi, bawa bau aneh, darah dan lumpur bercampur. Lalu suara tawa cekikikan itu muncul lagi, pelan dari luar jendela. Andri buru-buru keluar, tarik Andin ke kasur. "Kita tutup semua pintu sama jendela. Jangan buka apa-apa sampai pagi," katanya, nadanya tegas, meski suaranya gemetar. Mereka duduk berdempetan, tak tidur lagi. Di luar, angin bertiup kencang, bikin daun-daun di gang berdesir keras. Sesekali tawa itu terdengar lagi, jauh tapi jelas seperti panggilan. Andin memeluk lengan Andri. "Ini nggak bakal berhenti, kan? Kita salah besar, Andri," katanya, suaranya pecah. Andri tak jawab, cuma menatap pintu, pikirannya kacau. Malam itu mereka tahu, apa yang mereka buang tak hilang begitu saja, dan sesuatu mulai cari mereka, satu persatu. Siang di Glodok, terasa panas dan bising. Matahari membakar trotoar, bikin aspal lengket di bawah sandal Andin dan Andri. Mereka duduk di warung makan pinggir jalan, meja plastiknya penuh goresan, dan kipas angin di dinding cuma bikin angin sepoi-sepoi yang tak membantu. Di depan mereka, 2 piring nasi goreng setengah dimakan, sendoknya tergeletak begitu saja. Suara pedagang teriak jualan dan klakson motor bikin suasana tambah ramai. Tapi di antara mereka berdua, hening terasa lebih keras. Andin menatap piringnya, matanya sembab, rambutnya kusut tak terurus. 3 malam terakhir, ia tak bisa tidur nyenyak. Setiap tutup mata, ia lihat bayi kecil merangkak ke arahnya, tangannya berdarah, matanya hitam kosong. "Aku nggak tahan lagi, Andri. Setiap malam aku mimpi yang sama. Dia datang, nyamperin aku kayak minta sesuatu," katanya pelan, suaranya serak habis nangis. Ia angkat muka, tatap Andri dengan mata penuh beban. Andri menunduk, tangannya sibuk mainin tutup botol air mineral yang sudah kosong. Wajahnya lelet jalannya, ada lingkaran hitam di bawah matanya. "Aku juga nggak enak, Din. Kemarin aku bantu nyetir bajaj sama ayah.
Di jok belakang aku dengar suara anak kecil ketawa pelan. Aku nengok, nggak ada apa-apa. Ayah sampai nanya aku kenapa takut sendiri, ceritanya. Nadanya datar tapi ada getar di ujungnya. Ia tarik napas dalam, coba buang rasa sesak di dadanya. Warung mulai ramai, beberapa pembeli duduk di meja sebelah, pesan bakso dan es teh. Andin melirik ke arah mereka, iri lihat orang bisa ketawa lepas tanpa beban. Kita salah, Andri. Kita kira buang dia bakal selesai, tapi sekarang dia balik. Katanya tangannya gemetar pegang sendok. Andri menatapnya, matanya merah. Jangan bilang gitu, Din. Kita nggak punya pilihan waktu itu. Kamu mau ibumu tahu, aku mau ayahku hajar aku? Bentaknya, suaranya naik sampai orang di meja sebelah menoleh. Andin mundur di kursi, wajahnya kaget. Jangan bentak aku juga takut. Aku yang ngerasa dia tiap malam, bukan kamu. Balasnya, suaranya pecah. Orang-orang di warung mulai curiga. Pandang mereka penuh tanya. Tapi Andin dan Andri tak peduli lagi. Andri tarik napas, coba tenang. Maaf, aku cuma capek. Aku nggak tahu harus gimana lagi. Katanya tangannya menutup muka, seperti mau sembunyi dari semua ini. Mereka diam lama. Cuma suara sendok ketemu piring dari meja lain yang terdengar. Andin akhirnya buka suara. Aku ngerasa dia marah. Andri, kayak minta kita balikin sesuatu yang kita ambil. Nyai bilang jangan buang sembarangan, tapi kita nggak denger. Matanya kosong, pikirannya balik ke malam di Cengkareng. Andri mengangguk pelan. Aku juga ingat. Tapi sekarang udah terlanjur, Din. Dia udah nggak ada. Terus kita harus apa? Biarin aja sampai kita gila? Tanya Andin, nadanya putus asa. Andri menatap keluar, lihat motor-motor lelet-lelet di jalan. Aku nggak tahu. Mungkin kita cari Nyai lagi. Tanya apa yang bisa dilakuin. Jawabnya, meski hatinya ragu. Iya, tak yakin Nyai mau bantu lagi. Apalagi setelah mereka langgar peringatannya. Tapi ia tak bilang itu ke Andin. Ia tak mau bikin kekasihnya tambah takut. Pelayan warung datang, ambil piring mereka yang tak habis. Makanannya nggak enak ya? Tanyanya ramah, tapi Andin cuma geleng lemah tak jawab. Andri taruh uang di meja, lalu berdiri. Ayo pulang, Din. Kita pikirin nanti malam, katanya. Bantu Andin bangun. Mereka jalan keluar, langkahnya lelet. Seperti orang yang bawa beban tak kelihatan. Di belakang mereka, pelayan ngobrol sama temennya. Dua anak itu aneh, kayak orang takut sendiri. Di jalan, Andin pegang tangan Andri erat, matanya melirik ke setiap sudut, takut lihat sesuatu yang tak seharusnya ada. Andri, aku ngerasa kita diawasi. Dari tadi aku ngerasa ada yang ngeliatin. Bisiknya, suaranya gemetar. Andri menoleh cepat, lihat ke belakang tapi cuma ada pedagang buah dorong gerobak. Nggak ada apa-apa, Din. Kamu cuma capek, katanya. Tapi tangannya dingin, dan ia tahu itu bohong. Sore itu mereka pulang ke kos masing-masing, pikiran penuh bayangan. Andin duduk di kasur, dengar suara tetangga nyanyi dangdut dari radio, tapi tak bikin hatinya tenang. Andri di kosnya, bantu ayahnya bersihin bajaj, tapi tiap buka jok, ia takut dengar suara ketawa lagi. Mereka coba lari dari rasa takut, tapi semakin jauh mereka lari, semakin dekat rasa itu datang. Di Glodok, matahari turun perlahan, tapi bagi mereka, gelap sudah datang sejak lama. Hujan deras turun di Jakarta malam itu, petir menyambar keras sampai getarannya terasa di dinding kos Andin. Air masuk lewat celah jendela, bikin lantai basah dan licin. Andin duduk di kasur, tangannya memeluk, bantal erat, matanya tak lelet menatap pintu kamar mandi yang tertutup. Andri ada di sampingnya, wajahnya tegang, tangannya pegang pisau lipat kecil yang ia bawa dari kosnya. Mereka tak bicara sejak tadi, cuma dengar suara air guyur atap dan gemuruh di langit. Tiba-tiba, lampu di kamar berkedip, lalu mati total. Gelap menyelimuti mereka, cuma cahaya petir, sesekali yang masuk lewat jendela. Andin tersentak, Andri lampunya, bisiknya suaranya gemetar. Andri bangun cepat, ambil ponsel dari meja dan nyalain senter.
Cahaya putihnya menerangi kamar, tapi malah bikin bayangan di dinding tambah aneh. "Tenang, mungkin cuma korslet. Aku cek sekring," katanya. Tapi belum sempat melangkah, suara tangis kecil terdengar dari kamar mandi. Mereka saling pandang, napasnya tersendat. Tangis itu cepat berubah, bukan satu suara tapi banyak, seperti puluhan bayi menangis bareng, nadanya tinggi dan menusuk. Andri arahkan senter ke pintu kamar mandi, tangannya gemetar. Itu apa, Andri?" Tanya Andin, tubuhnya mundur ke sudut kasur. Sebelum Andri jawab, pintu kamar mandi terbuka sendiri perlahan, deritnya keras lawan suara hujan. Di dalam, kloset meluap, airnya hitam bercampur darah, naik cepat ke lantai. Andin menjerit, tarik selimut sampai kepala. Andri maju selangkah, senternya goyang, tapi ia lihat sesuatu, bayi-bayi kecil, pucat dan berdarah, merangkak keluar dari kloset. Tubuhnya kecil, tangannya cakar-cakar ubin, matanya hitam kosong menatap ke arah mereka. "Din, lari!" teriak Andri, tapi kakinya tak bisa gerak, seperti ada yang pegang dari bawah. Bayi-bayi itu tambah banyak, geraknya cepat, suara tangisnya bikin kepala pening. Di luar jendela, petir menyambar lagi, dan sosok lain muncul. Kuntilanak itu berdiri. Di kaca rambutnya basah kuyup, wajahnya pucat dengan senyum lebar. Ia ketuk jendela pakai kuku panjang, suaranya bercampur tawa cekikikan yang bikin bulu kuduk berdiri. Andin buka selimut, lihat sosok itu, dan jeritnya pecah. "Andri, dia di luar, dia datang lagi!" Teriaknya, tangannya tarik lengan Andri keras, sampai pisau jatuh ke lantai. Andri tarik Andin turun dari kasur. Mereka lari ke pintu kamar, tapi kunci macet, tak bisa dibuka. Bayi-bayi itu udah sampai tengah kamar. Tangannya capai kaki mereka. Dingin dan basah. Andin menangis histeris, "Ini salah kita, dia balik minta nyawa." Teriaknya, tubuhnya gemetar hebat. Kuntilanak di jendela ketuk lebih keras. Wajahnya berubah, mirip Andin, tapi matanya kosong dan mulutnya berdarah. "Kalian buang aku," bisiknya, suaranya jelas meski jendela tertutup. Andri ambil pisau. Dari lantai coba lawan, tapi tangannya lelet, seperti tak punya tenaga. Bayi-bayi itu udah ngelilingi mereka, tangisnya bikin telinga berdengung. Andin jatuh ke lantai, tangannya tutup muka. "Maaf, aku minta maaf, aku nggak mau gini." Jeritnya, suaranya penuh penyesalan. Ia lihat kloset yang masih meluap, lalu tiba-tiba bangun, lari ke kamar mandi, dan buka tutupnya paksa. "Aku harus balikin dia, ini satu-satunya cara," teriaknya, tangannya masuk ke air hitam itu. "Andri." Tarik Andin cepat. "Kamu gila, nggak ada apa-apa di situ." Bentaknya, tapi Andin tolak, matanya liar. "Dia di sini, Andri. Aku ngerasa dia minta dikubur bener." Katanya air mata bercampur air hujan yang masuk dari ventilasi. Bayi-bayi itu tiba-tiba berhenti, tangisnya pelan, tapi kuntilanak di jendela ketawa lebih keras, seperti ejek mereka. Andin tarik napas dalam. "Kita harus gali kloset, Andri. Kita kubur dia benar, biar ini selesai," katanya. Nadanya tegas meski tubuhnya lelet. Andri diam, pikirannya kacau. Petir menyambar lagi, lampu tiba-tiba nyala tapi redup. Bayi-bayi itu menghilang. Air di kloset turun perlahan, tapi kuntilanak masih di jendela, matanya tajam. "Kalian telat," bisiknya, lalu lenyap saat angin bertiup kencang. Andin duduk di lantai, menangis pelan. "Aku nggak tahan, Andri. Kita harus akhiri ini." Andri tarik Andin peluk, matanya kosong. "Besok kita gali. Kita kubur dia," katanya, suaranya serak. Tahu ini cuma harapan kecil. Malam itu hujan reda, tapi ketakutan mereka tak hilang. Mereka duduk di lantai, tak tidur, dengar suara tetesan air dari kloset yang bikin hati mereka dingin. Di luar, Jakarta diam, tapi di dalam, teror tadi tinggalin. Bekas yang tak akan mereka lupain. Malam setelah teror itu terasa dingin dan basah. Tanah di belakang kos Andin masih lembek gara-gara hujan tadi. Bau lumpur bercampur daun busuk menusuk hidung. Pohon beringin tua berdiri di sana, akarnya menjalar. Kemana-mana,
cabangnya lebat sampai nutup cahaya bulan. Andin berdiri dengan sekop kecil di tangan, matanya sembab tapi ada tekad di sana. Andri di sampingnya pegang senter tua yang cahayanya mulai lelet, wajahnya pucat tapi ia coba kuat demi Andin. Mereka balik ke kamar mandi dulu, bawa sekop yang Andri pinjem dari tukang bangunan tetangga. Kloset tua itu masih basah, airnya tenang sekarang, tapi bau aneh, darah dan got bercampur masih ada. Andin jongkok, tangannya gemetar, buka tutup kloset. Dia di sini, Andri. Aku yakin, katanya. Suaranya serak tapi pasti. Andri tarik napas dalam. Kita gali bareng. Cepat selesai, cepat kita kubur, jawabnya. Coba tegas meski hatinya tak karuan. Sekop masuk ke lubang kloset. Suara gesekannya keras lawan hening malam. Andin gali. Perlahan air hitam muncrat ke tangannya. Tapi ia tak peduli. Andri arahin senter, matanya tak lelet dari lubang itu. Tak lama, sesuatu tersangkut. Plastik kresek robek yang mereka pakai waktu buang dulu. Andin tarik pelan, tangannya dingin pegang bungkusan itu. Kain putih di dalamnya udah busuk, noda darah kering bercampur lumpur, tapi bentuk kecil itu masih ada, pucat dan rapuh. Andin menangis pelan, taruh bungkusan itu di lantai. Maaf, aku minta maaf. Bisiknya, suaranya pecah, air matanya jatuh ke ubin basah. Andri jongkok di sampingnya, tangannya pegang pundak Andin erat. Kita bawa keluar, Din. Kita kasih tempat yang benar, katanya. Nadanya lelet tapi ada beban hilang dari suaranya. Mereka berdiri bawa bungkusan itu ke belakang kos, langkahnya pelan seperti takut ganggu sesuatu. Di bawah pohon beringin, Andri mulai gali tanah. Sekopnya kecil tapi ia tekan keras, bikin lubang selebar 2 telapak tangan. Angin malam bertiup pelan, daun beringin bergoyang seperti kasih izin. Andin duduk di akar pohon, pegang bungkusan itu erat, matanya tak lelet dari lubang yang makin dalam. Orang bilang beringin tempat arwah Andri. Mungkin dia bakal tenang di sini, katanya, nadanya penuh harap meski rapuh. Setelah lubang cukup dalam, Andri berhenti, taruh sekop di samping. Andin maju, tangannya gemetar letakin bungkusan itu ke dalam. Aku janji kita nggak bakal lupain kamu. Maaf kita salah, bisiknya, lalu ambil bunga Kamboja dari pinggir jalan yang ia petik tadi sore. Ia tabur bunga itu ke atas bungkusan, tangannya dingin tapi gerakannya penuh hati. Andri bantu tutup lubang, tanah basah menutup perlahan sampai tak ada yang kelihatan lagi. Mereka duduk di akar pohon, tak bicara lama. Senter mati sendiri, tinggal cahaya bulan yang samar lewat celah daun. Andin tarik napas dalam. Aku ngerasa dia dengar, Andri. Kayak ada yang lepas dari sini, katanya. Tangannya pegang dada. Andri mengangguk. Aku juga. Tadi pas nutup tanah, aku ngerasa ringan, gak sesak lagi, jawabnya. Matanya lihat ke atas pohon seperti cari tanda. Tiba-tiba angin bertiup lebih kencang, bawa bau bunga Kamboja yang kuat. Daun-daun jatuh pelan ke tanah seperti hujan kecil. Andin tersenyum tipis pertama kalinya dalam minggu ini. Mungkin dia udah pergi, Andri. Mungkin dia maafin kita, katanya, suaranya lelet tapi ada lega di sana. Andri tarik Andin peluk. Mudah-mudahan, Din. Kita yang salah tapi kita coba benerin sekarang, jawabnya. Matanya basah tapi ia tahan nangis. Mereka duduk sampai tengah malam, dengar suara katak di kejauhan dan air kali yang lelet mengalir. Tak ada tangis bayi, tak ada tawa kuntilanak, cuma hening yang bikin hati mereka tenang, meski cuma sementara. Andin lihat ke lubang yang udah rata. Kita harus jadi orang bener mulai sekarang, Andri. Buat dia, katanya, nadanya tegas. Andri mengangguk. Iya, Din, kita mulai dari nol. Tapi benar kali ini. Pagi mulai, dekat langit di timur sedikit terang. Mereka berdiri tinggalin pohon beringin dengan langkah lelet. Di kos kamar mandi tak lagi bau aneh. Kloset diam seperti biasa. Andin duduk di kasur, Andri di lantai. Mereka saling pandang, tahu ini akhir dari teror, tapi awal dari sesuatu yang baru. Di luar, Jakarta bangun pelan, tapi di hati mereka ada damai kecil yang tumbuh, meski bayangan masa lalu masih samar di sudut pikiran. Pagi,
Di tepi kali Ciliwung terasa sejuk setelah hujan semalaman. Matahari baru muncul, sinarnya kuning tipis lewat kabut pagi. Andin dan Andri duduk di batu besar dekat air, dengar suara burung berkicau samar di balik deru kendaraan yang mulai ramai di kejauhan. Udara bau lumpur, tapi tak sepekat biasanya, seperti alam coba bersihkan diri. Mereka tak banyak bicara, cuma tatap air keruh yang lelet mengalir, bawa daun kering dan sampah kecil. Andin tarik napas dalam, tangannya pegang batu dingin. Aku ngerasa lebih ringan, Andri. Kayak dia udah nggak marah lagi, katanya pelan. Matanya lihat ke pohon beringin di belakang kos, tempat mereka kubur bungkusan tadi malam. Andri mengangguk, wajahnya lelet jalannya tapi ada lega kecil di matanya. Aku juga, Din. Tadi malam aku tidur bentar, nggak ada mimpi buruk, jawabnya. Tangannya buang kerikil kecil ke air, bikin riak kecil yang cepat hilang. Mereka duduk lama, coba nikmati hening yang udah lama tak mereka rasain. Di sekitar Jakarta bangun pelan, pedagang sayur dorong gerobak, anak kecil lari ke sekolah, dan sopir angkot teriak cari penumpang. Tapi di hati mereka ada damai rapuh yang baru tumbuh. Kita harus jadi orang benar sekarang, Andri. Buat dia, buat kita sendiri, kata Andin, nadanya tegas meski suaranya lelet. Andri senyum tipis. Iya, Din. Kita mulai dari awal, ibu-ibu. Tapi damai itu tak bertahan lama. Saat mereka berdiri mau pulang, angin tiba-tiba bertiup kencang, bawa bau aneh, bunga Kamboja bercampur sesuatu yang busuk. Andin berhenti, matanya melirik ke pohon beringin. Kamu ngerasa nggak, Andri? Kayak ada yang aneh, bisiknya, tangannya dingin pegang lengan Andri. Andri menoleh cepat, matanya menyipit ke arah pohon. Angin doang, Din. Jangan takut lagi, katanya, tapi nadanya tak yakin. Mereka jalan balik ke kos, langkahnya cepat meski coba santai. Di gang, tetangga mulai ramai, ada yang nyapu, ada yang ngobrol soal hujan tadi malam. Tapi saat sampai depan pintu, Andin berhenti tiba-tiba, wajahnya pucat. Andri dengerin, bisiknya, matanya tak lelet dari pintu kamar mandi yang terbuka sedikit. Andri diam, lalu dengar suara air menetes pelan dari kloset padahal keran mati. Jantungnya langsung berdegup. Tangannya buka pintu kamar perlahan. Di dalam kloset basah, airnya hitam lagi, tapi tak meluap seperti tadi malam. Tapi yang bikin mereka kaku adalah noda kecil di lantai, bekas tangan kecil, berdarah, seperti ada yang merangkak keluar. Andin mundur, tangannya tutup mulut. Dia tapesi, dia balik. Andri, katanya, suaranya gemetar. Andri masuk, senter di tangannya nyala tapi tak ada apa-apa di kloset, cuman air hitam yang diam. Mungkin cuma sisa hujan, Din, katanya, tapi matanya liar, tak percaya sendiri. Mereka duduk di kasur, tak bicara, cuma dengar tetesan itu yang tak berhenti. Di luar, nenek tua tetangga lelet-lelet sama cucunya, lalu berhenti di depan kos. Kalian hati-hati, ya. Arwah yang nggak tenang suka balik. Kalau cuma dikubur biasa, katanya tiba-tiba. Suaranya pelan tapi tajam, lalu jalan lagi. Andin dan Andri saling pandang, wajah mereka kaku. Apa maksudnya, Andri? Kita salah apa lagi? Tanya Andin, matanya merah menahan takut. Andri tak jawab, cuma berdiri buka pintu kamar mandi lagi. Tetesan berhenti, tapi di cermin ia lihat bayangan samar. Kuntilanak berdiri di belakangnya, senyum lebar, matanya kosong. Ia buru-buru balik, tapi bayangan itu hilang. Din, kita harus ke Nyai lagi. Ini nggak selesai, katanya, nadanya tegas meski tangannya gemetar. Andin mengangguk lemah. Aku ikut. Aku nggak mau dia balik lagi. Mereka ambil tas, buru-buru keluar kos. Di gang, angin bertiup lagi, bawa suara tawa cekikikan samar dari arah pohon beringin. Andin pegang tangan Andri erat, matanya melirik ke belakang, tapi tak ada apa-apa, cuma daun bergoyang pelan. Kita nggak bisa lari terus, Andri. Kita harus akhiri ini, katanya. Suaranya penuh ketakutan, tapi ada tekad. Andri mengangguk. Iya, Din, tapi aku takut kita udah telat. Jakarta ramai di sekitar mereka, tapi di hati mereka, ketegangan balik lagi, lebih dalam dari sebelumnya.
Langkah mereka cepat ke arah Cengkareng, pikiran penuh tanya. Apa yang mereka kubur tadi malam tak cukup, dan apa yang nunggu mereka di depan jauh lebih buruk dari yang mereka bayangin. Di belakang, suara tetesan air dari kloset kosong masih bergema samar, seperti panggilan yang tak akan berhenti.